menjadi guru dan seorang guru gitu ya. Dalam pandangan saya sebenarnya guru, kita mulai dari guru gitu. Guru ini sebenarnya adalah orang yang berpendidikan dengan pendidikan yang sangat mendasar dalam pengetahuannya dan wajib memberikan pendidikan. Dia bertugas sebagai seorang yang membimbing, melatih, mengevaluasi. Jadi kalau saya sih berpendapat bahwa guru sebagai seorang pendidik dalam pengetahuan, guru pun seharusnya bisa menjadi seorang role model untuk siswa-siswanya. Gitu. Seorang guru itu seseorang yang tidak hanya mampu menyalurkan pendidikan ataupun pengetahuan intelektual, tetapi lebih kepada punya motivasi yang tinggi, punya kemampuan dan juga punya rasa cinta ke anak-anak, gimana caranya supaya anak-anak terdorong motivasi dengan cara dia. Jadi peran seorang guru itu tidak hanya menjadi pengajar atau pendidik, tapi juga lebih kepada motivator dan jadi best friend buat peserta didiknya gitu sih saya. Artinya kita dikasih kepercayaan oleh orang tua siswa-siswa itu untuk membentuk kepribadian, membentuk soft skill dari mahasiswa itu atau siswa itu tadi. Dengan harapan apa yang diinginkan orang tua itu dapat terwujud melalui pendidikan yang ditempuh dia tadi. Nah, jadi untuk menjadi seorang guru itu yang paling pertama dibutuhkan adalah sikap kedewasaan, yang kedua adalah rasa percaya diri, yang ketiga adalah kesabaran, dan yang keempat adalah merupakan namanya mindset atau cara pandang kita. Jadi ketika kita mendidik atau mengajar seorang siswa itu bisa kita mengarahkan dengan segala cara dan daya upaya kita dengan yang kita tahu dan kita alami secara dunia pendidikan, maka bisa mereka menerima bahwa memang pendidikan itu adalah hal yang paling dasar dan hal yang paling utama dalam kehidupannya. Kalau menurut saya Pak, pendidikan itu adalah kegiatan yang mendidik dan itu harus turun ke generasi terus-menerus gitu. Maksud saya di sini saya nggak hanya mau melihat pendidikan yang formalnya saja gitu. Jadi ini juga pendidikan informal gitu ya. Pendidikan formal generasi terus-menerus tapi dengan jenjang tertentu gitu. Tapi kalau pendidikan informal generasi terus-menerus tanpa adanya jenjang, dan itu bisa kita dapatkan di masyarakat. Oh, bicara tentang pendidikan ini sebenarnya ada cakupan yang sangat luas ya, Sarah. Kalau kita bicara tentang pengertian umum dari pendidikan itu sendiri adalah bagaimana mengembangkan, yaitu usaha atau jalan mengembangkan dan mengeksplor kemampuan seseorang atau lebih kepada peserta didik kalau di dunia formal ya, untuk mengembangkan tidak hanya pengetahuan intelektual tetapi juga spiritual, sikap dan juga skill atau kemampuan. Tapi kalau sederhananya saya sendiri ya, pendidikan itu memanusiakan manusia begitu. Secara esensial menurut saya pendidikan itu sebenarnya adalah salah satu dasar atau yang menjadi pokok atau boleh dikatakan menjadi prioritas bagi kita untuk menjelajahi dunia kita yang sebenarnya. Pendidikan yang sebenarnya itu tadi, itu adalah tentang bagaimana kita mendapatkan ilmu lebih luas, tentang bagaimana kita mendapatkan pendidikan karakter tadi itu, tentang kedisiplinan, terutama ini pendidikan tinggi Pak ya. Pendidikan tinggi adalah bagaimana kita ditempa untuk menjadi insan atau pribadi yang lebih baik lagi sesuai dengan major atau jurusan yang kita ambil masing-masing. Moral pendidikan di zaman sekarang, apalagi yang sekarang udah lebih kepada high teknologi ya, seperti saya bilang tadi, kita lebih kepada interaksi melalui media sosial ataupun melibatkan dunia internet gitu ya, dunia maya. Kalau saya melihat dari sudut pandang yang kurang lebih masih 6 tahun, seperti saya bilang fresh ya, tetapi sudah cukup pengalaman untuk memberi perbandingan antara siswa yang pertama saya ajar dengan yang sekarang, kemajuan teknologi yang sangat tinggi ya, agak sedikit mundur sih Sir. Artinya mundur, kemampuan si anak tidak lagi tidak lagi potensi yang dari dirinya sendiri, tetapi sudah
lebih ketergantungan kepada internet. Kalau tadi mungkin dia melibatkan internet hanya untuk mencari inspirasi atau mungkin contoh, itu hal pengembangan dia, saya katakan dia itu kreatif. Tapi kalau dia langsung bertanya kepada internet, justru kita merasa sebagai guru miris ya. Bahkan peran guru pun bakalan digantikan oleh internet kalau mereka seperti itu ke depannya gitu. Saya nggak bisa ngejudge hanya pada satu kata baik atau buruk gitu ya. Tapi yang saya yakinin pendidikan moral anak-anak saat ini seharusnya baik gitu. Walaupun kita akan melihat di luar sana ada pendidikan moral anak-anak mungkin itu juga dari sikapnya yang kurang baik gitu ya, masih kurang baik gitu. Tapi ya kita memang harus tetap sabar sih, menurut saya harus tetap sabar dalam mendidik anak, karena puncak dari kita bisa tahu itu baik dan buruk itu nggak bisa hanya ketika dia kelas 3 SMA fix itu puncaknya, itu nggak bisa. Tapi yang pasti saya yakini mereka memang orang-orang yang mungkin yang kalau kurang baik mereka sedang kasih kode aku butuh pendidikan yang lebih lagi gitu. Kalau mereka yang baik mereka sedang kasih kode aku pengen lebih baik lagi gitu sih menurut saya. Mereka itu nggak menggunakan teknologi dengan baik gitu, sehingga moral anak muda atau mahasiswa sekarang ini kurang sih Pak. Ditambah dengan pandemi, mereka juga kuliah dari rumah atau belajar dari rumah, sekolah dari rumah, sosialisasinya berkurang gitu kan Pak. Bahkan nge-zoom untuk kelas saja ada yang matiin kamera, ada yang matiin sound gitu kan. Dari situ kita bisa nilai kan Pak, bener nggak sih dia udah punya moral gitu. Dosen lagi bicara, dia out zoom atau laptop yang di 360 derajat itu Pak, dibalikin nampak ke atap doang. Bener sih, pandemi ini mengakibatkan moralnya berkurang gitu. Pendidikan formal itu penting dikarenakan pendidikan formal itu adalah pendidikan yang memang sudah didesain, sudah dikonsepkan sistematis secara kompleks. Pendidikan yang di rumah itu lebih kepada bagaimana bersikap baik, menolong, bekerja seperti itu. Namun di dunia formal ini dikatakan ini penting karena memang dia benar-benar lebih tidak hanya intelektual tetapi juga spiritual dan sosial. Kalau di rumah kan sosialnya hanya orang tua, adik, kakak. Ya kalau dia punya adik dan kakak. Tapi kalau di sekolah dia tahu dia berbaur dengan teman-teman, berbaur dengan banyak orang yang mungkin tidak selevel dengan dia dalam artian beda cara pandang, beda cara hidup, beda sosial. Nah, beda juga cara pikir. Jadi di dunia formal ini sangat penting dan diperlukan oleh anak. Selain tadi menggali internal dia, tapi eksternalnya juga bisa dia kembangkan di sini dengan bergaul kepada teman dan tentunya dengan arahan guru-gurunya. Pendidikan formal itu penting kembali ke orang yang tadi Pak. Apa sih tujuan hidup yang ingin dicapai dia? Dia ingin mencapai hidup yang seperti apa? Dia ingin menjangkau kehidupannya seperti apa? Tapi kalau kita tanya, mari kuliah, mereka mikir lagi tuh Pak. Sangat-sangat penting gitu. Kenapa? Karena memang itu bekal, benar-benar bekal untuk anak didik tadi itu gitu. Maksud saya seperti ini, pendidikan formal itu kan adanya di sekolah. Harapan kita membekali siswa ini di sekolah dengan pengetahuan tadi yang mana mereka nggak akan mungkin mendapatkan di pendidikan informal. Pengetahuan mungkin dari social science maupun nature science gitu. Mereka harus dapat itu. Kalau di masyarakat kan belum tentu dapat itu. Harapannya nanti dengan pendidikan formal ini, kalau menurut saya, siswa-siswa ini dapat dikembalikan ke masyarakat menjadi individu yang memang benar-benar berprestasi gitu. Berprestasi saya rasa di sini bukan berarti dia harus memperoleh juara atau apa gitu. Tapi prestasi di sini adalah yang tadinya dia nggak tahu menjadi tahu. Sebelumnya dia udah tahu dari masyarakat. Tapi ini lebih tahu lagi karena apa? Pendidikan yang dia dapatkan di sekolah itu kan udah pasti pendidikan yang lebih bermakna gitu ya Pak. Lebih bermakna maksudnya di sini lebih jelas konsepnya. Mengapa ini bisa terjadi di masyarakat gitu. Jadi saya rasa lebih ilmiah. Kalau mungkin ada siswa juga bilang, tapi kan Miss, matematika, aljabar itu nggak ada gitu. Memang mungkin di luar konsep saya gitu ya Pak. Mungkin di luar konsep saya untuk membahas matematika. Tapi menurut saya udah pernah belajar matematika, aljabar. Itu penting di kehidupan masyarakat. Karena apa? Memang mungkin saya nggak pakai integral diferensial di situ. Tapi saya dilatih berpikir gitu. Untuk mungkin yang
yang mengikuti acara ini atau untuk seluruh peserta didik ya, pendidikan itu saya pastikan sangat penting dan sangat besar influence-nya untuk kamu ya, karena pendidikan yang kamu harus dapat itu tidak hanya di dalam dunia informal tetapi juga formal. Pentingnya pendidikan itu tentunya untuk mengeksplor ability-mu, kemampuanmu lebih lagi, dan untuk membentuk karakteristikmu. Teruslah berkarya, teruslah berjuang, dan teruslah belajar, karena belajar sendiri secara otodidak pun adalah pendidikan, dan disebut pendidikan informal begitu. Dan untuk orang tua, jangan jemu-jemu untuk menjadi guru yang terbaik juga. Untuk mahasiswa, asah terus soft skill-nya, persiapkan diri untuk kehidupan yang lebih baik lagi setelah kuliah. Apapun orang yang menonton video ini, siswa dan juga orang-orang yang lainnya, yang pertama pendidikan itu bukan hanya penting tapi sangat-sangat penting dan bahkan itu adalah pokok gitu. Kenapa pokok? Mungkin kayak pertanyaan yang terakhir tadi, itu memang benar-benar bekal kita yang akan dikembalikan lagi ke masyarakat, di mana kita bisa menjadi orang yang lebih berkualitas, berguna, bermakna, berprestasi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita sebagai seorang guru, sebagai seorang yang lebih tua mungkin dari yang di bawahnya, sebagai orang tua mungkin, sebagai masyarakat mungkin, jangan lupa kita berperan dalam pendidikan anak, terutama dalam pendidikan moral. Dan semoga pendidikan di Indonesia itu semakin maju dan semakin berdampak lagi sama anak-anak yang lainnya. Mungkin yang ada yang belum mendapatkan pendidikan, yang diharapkan itu akan mendapatkan pendidikan secara merata.